Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih ya buat kalian semua yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau kagak, kebangetan banget lu. Hasya wahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Rehan Kumis Kamil ya. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat kumiser, sahabat-sahabat millers dan abang-abangan serta kakak-kakaan Kumis Kamil. Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, kali ini gua nggak sendirian. Gue ditemenin sama salah satu temen gua nih yang sekarang jadi narasumber nih di cerita kita kali ini. Mau tahu ceritanya kayak apa? Yuk kita langsung tegur aja temennya. Yuk, assalamualaikum brother. Gila. Waalaikumsalam. Gimana kabar lau nih? Alhamdulillah Cok, sehat nih. Ih, mantap. Lu gimana? Sehat? Selalu awes gue mah, Iyalah. kantong doang kering, ya kan? Ganteng dong. Lu katanya punya pengalaman pribadi nih seputar masalah mistis ya? Iya, gua punya Cok. Itu pas gua naik Gunung Gede Pangrango. Oh, lu naik gunung nih? Naik gunung. Naik gunung. Kejadian mistis pas gua naik gunung. Hmm. Kejadian itu gua alamin pada tahun 2020. Lebih tepatnya bulan Agustus. Tuh, kemarin dong ya? Maksudnya Iya. belum lama ini ya? Tanggal 11 Agustus. Itu menjelang mau 17-an. Gua sempetin naik ke Gunung Gede. Nah, kisi-kisinya tuh poin-poinnya aja ya. Ah. Itu gua ketemu pedagang aneh. Pedagang aneh dia sendirian. Terus gua pas di alun-alun Surya Kencananya ketemu ibu-ibu juga aneh banget, Cok. Pakaiannya juga pakai daster. Bukan pakaian gunung nih. Terus di situ malamnya sempat diketawain sama kuntilanak juga. Terus pas di puncak temen gua nih ngeliat kepala botak. Jadi kan di puncak tuh tinggi ya. Nah, kalau kita naik lihat ke bawah kan ada hutan-hutan gitu ya. Nah, itu kelihatan sama temen gua si Bang Jack ini. Kepalanya botak, nggak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Aduh, gua udah nggak sabar nih denger ceritanya si Ibeng ya. Beng, lu ceritain dari pertama biar gua ke bawah nih sama cerita lu. Oke. Nah, awal mulanya gini ya. Itu gua lagi ada sahabat, Bang. Itu gua baru putus sama cewek, Bang. Anjir. Iya. Terus lanjut. Kan lagi galau-galaunya ya gitu ya. Ah. Udah gitu di rumah juga lagi pusing lah, pokoknya masalah lain nggak bisa gue ceritain. Gua ngajak nih, gue WA temen gua si Jack, lu kenal kan Bang Jack? Jack naik gunung yuk, kata gua kan gitu. Ayo naik gunung mana, kata dia. Naik Gunung Gede aja yang deketan kan. Sama siapa aja. Baru lu doang sih yang gua ajakin. Gas nggak nih berdua doang? Ya udah, kata si Jack, gas aja kan. Akhirnya tuh gua mutusin buat naik gunung. Nah, di situ gua sempat bikin status WA tuh. Mau nanjak ke Gunung Gede ceritanya. Ada temen gue yang bales nih, si Farhan nih. Oh, si Farhan. Lu mau naik Gunung Gede, Peo, kata si Farhan kan gitu. Iya Han, barengin aja nih sama temen gue, dia sendiri mau naik Gunung Gede juga. Gak taunya tanggalnya bareng tuh pas. Oh, kebetulan Iya, banget ya. temennya dia mau naik gunung cuma sendiri juga. Kata gue, ya udah kasih nomor gue aja Han ke dia. Dikasih nomor gue ke temennya si Farhan nih. Nah, gue tungguin tuh sampai sore kan, kagak ada yang WA. Terus temen gue ada yang WA juga tuh, orang Bogor, orang Cilebut, si Siska. Cewek. Dia mau ikut juga naik ke Gunung Gede. Akhirnya gue kontekan sama dia, gue atur nih mau berangkat kapan. Nah, di situ gue berangkat habis Isa akhirnya tuh sama Siska. Nggak tahu ya, Siska bawa temen tuh 4 orang. Jadi dia berlima. Akhirnya lo jadinya malam si Siska. Sama Siska. Nah, gue OTW dari Cibinong tuh jam habis maghrib lah, setengah tujuan. Si Siska sendiri rumahnya Di Bogor, Cilebut. akhirnya dia lu Gua COD dah. ketemuan di Jambu 2. COD. Akhirnya gue berangkat habis maghrib ke Jambu 2. Nah, gue ngumpul tuh di situ. Sambil nungguin HP nih, kagak ada yang WA nih si temennya si Farhan nih. Katanya dia kan mau bareng ya. Nggak nge-WA gue, kira gue tungguin sampai jam 8, setengah 9-an. Gue udah ngumpul di Jambu 2, gue berangkat nih menuju base camp Gunung Gede nih di daerah Cipanas ya. Yang mau ke Cianjur tuh ya. Gue mutusin
naik Gunung Gede lewat jalur Putri. Sampai singkat cerita ya. Gue sampai di base camp. Gue ngopi-ngopi dulu, istirahat nih, biar badan kita fit gitu buat besok ngelakuin pendakian. Singkat cerita udah jam 11:30-an. Udah tidur tuh semua. Udah tidur semua, situ belum ada kejadian aneh sih sebenarnya. Terus habis itu besok paginya kita lanjut buat berangkat nanjak naik gunung. Di situ masih ada sinyal ya. Nah, temennya si Farhan ini belum nge-WA gua. Udah gitu kita lanjut naik gunung nih. Pagi-pagi itu jam 5. Kita berangkat, udah sampai masuk jalur pendakian lah di Tanah Merah itu, ada tuh namanya di sono. Udah mau masuk pintu rimbanya gitu. Gue jalan paling belakang. Jadi itu gue naik kan bertujuh ya. Gue jalan paling belakang, si Jack depan gue, nah rombongan Siska agak depanan. Gue kan tali sepatu gue kan copot. Gue ngikut dulu agak jauhan ya. Jadi jarak gue sama bocah jauh. Pas gue jalan, ada yang manggil nama gue, Ble. dari depan belakang? Bocah, ini Pak. Bocah. Iya, jadi pas gue tanya sama dia ya, kok lu tau nama gue sih? Gue temennya Bang Farhan. Gak taunya itu temennya si Farhan yang ngomong mau naik sendiri. Yang iya, tiba-tiba dia nongol udah di situ. Iya. Anjir. Nah, bingung juga itu anjir. Itu selama di base camp gue gak ketemu. Nah udah gitu gak taunya dia bertiga jadinya. Namanya Sidul dia. Sidul, Lutfi sama si Depi. Jadinya dia total bertiga. 10 dong ya. Kata gue, Bang Irul, dari tadi gue manggilin nama lu, setiap pendaki gue tanyain, teriak-teriak nama gue gak jelas banget, kata gue nih, ngakak gue. Terus udah gitu kita lanjut nih pendaki. Nah rombongan Siska duluan, Jack depan gua terus yang belakang rombongan Sidul. Rombongan Sidul. Kita jalan santai. Terus kita istirahat dulu nih. Pas udah mau pos 1, udah nyampe pos 1 nih. Kita istirahat dulu. Nah, itu di pos 1 lu posisinya jam berapa tuh kira ya, saya ingat lu? Jam itu gua jalan nyantai banget sih ya, jam 8, setengah 9-an pagi lah. Ya? Iya. Jalan nyantai banget, Bang. Ada yang pemula juga soalnya. Bawa pemula juga, bocah baru naik gunung gitu. Nah, udah istirahat gitu, kita lanjut terusin perjalanan nih. Nah, Sidul ini nitipin ceweknya ke rombongan gua nih. Oh, Sidul tuh bawa rombongan tuh ada ceweknya. Sidul kan bertiga tuh dia. Sidul, Lutfi sama si Depi. Nah, si Depi ini disuruh ikut sama gua nih. Bocah mau istirahat dulu nih si Dul sama si Lutfi. Soalnya semalam belum tidur. Dia mau istirahat, tidur dulu di jalur. Iya. Ya udah kata gua kan, gua jalan tuh. Si Depi dititipin ke gua. Gua jalan, gua istirahat lagi pas di pos 2. Nah, pas di pos 2, gua nitipin lagi si Depi nih ke si Siska. Soalnya sama-sama cewek kan. Si Siska ini, rombongan Siska ini 5 orang ini cewek apa cewek semua? Siska temennya 1, lupa gua cewek juga namanya. Nah, yang 3 lagi cowok. Maksudnya biar lebih connect ya ngobrolnya. Kata gua, nih lu, Dep, lu bareng Siska aja nih teman gua. Biar lu ada temennya cewek juga kan gitu, enak. Ya udah kata dia gitu. Gue juga mau istirahat dulu nih sama si Jack berdua. Gue juga ngantuk. Terus akhirnya gue istirahat dulu di pos 2. Nah, bocah jalan nih rombongan Siska nih sama si Depi kan. Iya. Jalan. Mereka pasti tahu rute ya. Udah ada yang pernah soalnya. Gue lanjut jalan dong. Gue berdua doang sama Bang Jack nih. Iya. Gue jalan sampai mau di pos 3, masih di pertengahan mau ke pos 3 lah. Gue istirahat lagi sama si Jack. Ntar dulu juga kata gue, istirahat dulu aja nyantai kata gue. Sepi ini kan. Pas gue lagi istirahat tuh, si Jack kan minta foto. Gue fotoin tuh. Nah gak lama nih, ada orang lewat nih, bapak-bapak sendiri. Kan si Jack orangnya malu ya. Ntar lucu ada orang nih, gak jadi tuh fotonya. Malu kan dia bocahnya, gak jadi fotonya. Terus bapak-bapak lewat nih, yang sendiri ini nih. Lewat, gue tegur dong. Pak naik gunung, kata gue kan gitu. Enggak, Jang, mau dagang katanya gitu, di pos 3. Emang kalau hari biasa nih ya, itu di tiap pos ada yang dagang, di Gunung Gede. Cuma itu posisi kan kita lagi PSBB, sepi. Katanya emang dari base camp juga ada yang dagang di pos 3. Nah, situ gue cerita-cerita tuh sama dia, sama si bapak itu. Sama bapak itu. Jadi posisi ini gua, ini si Jack,
bapak-bapak agak di jauhan sono. Nah, di tengah-tengah gua sama bapak-bapak itu jalur pendakian. Bapak di kayu, senderan di batang pohon. Gue cerita nih, gue nanya-nanya tuh masalah ada yang hilang nggak di sini. Terus dia cerita ke gue, iya ada yang hilang, nggak pernah ketemu katanya sampai saat ini. Itu gue lupa tahun berapa, katanya ada yang hilang juga di situ orang. Gue cerita-cerita gitu, gak lama ada yang lewat juga nih pendaki lain nih. Pas pendaki lain lewat, yang anehnya nih, dia nyapanya ke gue masih Jack doang. Dia nengoknya ke kanan doang, ke gue doang nih, dua nih. Iya. Itu berapa orang pendaki yang lain? Pendaki lain tuh 5 orang. Rombongan dia 5 orang tuh ngeliatnya ke gua doang apa misinya? 5-5-nya? Nyapanya ke gua doang. Oh, dia nggak ngelihat si bapak itu dong berarti? Nah, yang janggal di situ, yang gua aneh. Dia ngeliatnya ke gua doang. Gua tawarin, iya bang sini lu ngopi, gua lagi istirahat nih, kata gua gitu. Oh bang, mau langsung lanjut aja, mau ngejar waktu, kata dia gitu. Yang pendaki lain lewat ini. Pas pendaki lain lewat. Nah, bapak-bapak ini masih sama gua kan. Di situ masih cerita-cerita mistis tuh gua. Pernah ngalamin hal apa aja, Pak, selama jualan di sini? Gua nanya gitu masih Jack. Katanya sering di sini mah ditongolin sosok kakek-kakek. Diketahuin kuntilanak pas lagi dagang tuh di pos 3. Udah begitu lama dia lanjut mau ke atas tuh. Mau dagang di pos 3. Dia bilang. Ya, dia sendiri doang tuh. Ya udah kan, gue masih mau foto-foto si Jack kan. Dia langsung nanjak ke pos 3. Udah begitu lama, gue juga lanjut nih ke pos 3 nih ceritanya nih. Gue lanjut ke pos 3, ketemu rombongan Siska. Iya. Ketemu rombongan Siska, istirahat, sekalian nungguin gue. Iya. Masih Depi. Sekalian nungguin gue juga. Pas gue nyampe pos 3 nih, gue perhatiin tukang dagangnya dong. Emang ada sih tukang dagang, cuma nggak ada bapak-bapak itu. Serius. Lu cariin tuh bapak-bapaknya beda. Emang ada yang jualan bapak-bapak sama ibu-ibu nih. Cuma beda bapak-bapak yang gua ketemu itu. Wah, itu gua baru ngeh kalau bapak-bapak itu nggak ada tuh pas itu sih. Gua pas nyari itu di pos 3 di pos 3 dan dia ngomong mau jualan di pos 3. Tapi perawakannya sih nggak curiga sih gua. Maksudnya kayak manusia gitu. Cuma dia bilang mau dagang di pos 3 nggak ada. Itu gua cari sama si Jack. Jack, mana bapak-bapak yang tadi kita ketemu ya? Kok kagak ada? Udah gitu nggak terlalu gua permasalahin lah ya. Itu gua belum cerita ke bocah kalau gua ketemu bapak-bapak itu. Akhirnya nggak lama si Dul sama Lutfi datang yang dari bawah nih. Dia kan berdua juga tuh. Datang, kita ngumpul lagi di pos 3 tuh. Kita udah ngumpul semua 10 orang tuh ngumpul lagi. Kita lanjut jalan ke arah puncak nih, tempat ngecamp. Selama perjalanan sampai tempat ngecamp tuh nggak ada kejadian apa-apa sih. Cuma ya kayak gara-gara sepi juga kali ya, kesuges apa gimana ya. Yang rasanya serem aja gitu. Soalnya kan posisi paling belakang gua. Pas udah ngumpul nih, gua lanjut naik, posisi paling belakang gua posisi. Udah sampai tempat ngecamp tuh sekitar jam 3:30 sore nih. Jadi di Gunung Gede itu ada yang namanya alun-alun Surya Kencana tuh, Cok. Di situ tempat ngecamp, areanya luas. Nah, gue diriin tenda tuh di sebelah kanan yang mau ke arah ke puncak. Di situ gue diriin tenda segala macem, beres tuh. Itu udah sore gitu. Udah sore. Itu posisi udah kabut udah turun sama gerimis rintik-rintik. Di situ air habis. Jam 5:30 itu. Gue inisiatif, si Jack sama si Lutfi ngambil air. Ngambil airnya lumayan lah dari sini ke mana ya? Depan jembatan Man. Iya. Situ. Gua ngambil air bertiga. Sekitar 500 meter ya. Nah, pas gua ngambil air di tempat mata air, ada yang ngisi. Orang. Akhirnya gua baru ngisi air tuh ya mau maghrib lah. Udah gelap gitu. Nah, pas gua lagi nungguin mau ngisi air nih, gua bertiga nih sama si Jack sama si Lutfi. Gue ngeliat ibu-ibu. Cuma yang gue aneh makanya daster, apa bukan setelan pendakian. Jadi posisi gue ngambil air kan di bawah nih. Nah, ibu-ibu ini di atas nih, di tebingan gitu. Daster apa, Bleh? Warna apa? Kayak coklat kuning gitu. Nah, dia sambil megang tongkat. Random banget. Sambil megang tongkat. Nah, dia tuh tatapannya kosong. Cuma kayak sini ngeliatin ke gua orang. Walah. Tatapannya ngeliatin ke gua.
cuma kosong gitu pandangannya. Gimana sih yang bikin serem tuh di situnya. Sampai gua ngomong ke si Lutfi, "Pi, lu lihat ibu-ibu nggak di atas?" "Iya, kok ngeliatin mulu," kata si Lutfi gitu. Si Jack gua tanya juga, "Jack, ada ibu-ibu ngeliatin," kata gua. "Iya Jo, siapa ya?" katanya gitu. Dia nanya si Jack ke gua kan, "Emang di atas ada tempat ngecamp?" Itu kalau sebelah kiri itu bang, jarang yang ngecamp di situ, jarang yang diriin tenda di situ. Kebanyakan diriin tenda tuh sebelah kanan, yang mau ke arah puncak. Kalau diriin tenda, di situ lahan kosong doang. Nah yang bingung di situ, udah gitu setelannya bukan setelan pendakian. Kayak dasar lagi ya? Di situ dingin bang. Iyalah, nggak mungkin anjir, masa iya dia ibu-ibu kuat banget gitu nandingin. Makanya yang gue bingung di situ. Iya. Nah ada bocah datang ngambil air juga nih. Pas gue tanya bocah Cilengsi, 2 orang. Lu ngeliat ibu-ibu nggak di atas tuh? Iya, kok ibu-ibu ya? Dia juga bingung. Nah si Lutfi nyeletuk, itu mak gue bego. Dia kata si Lutfi gitu, bocah buat nyairin suasana lah, biar nggak serem. Iya. Terus ketawa-tawa. Akhirnya bocah Cilengsi, gue suruh ngambil air duluan nih. Soalnya kan gue ngambil air banyak tuh lama. Nah bocah ngambil air cuma 2 biji doang, jadinya biar dia duluan lah. Di situ nyampe jam 6-an lah, jam 6 lewat ngambil air. Udah singkat ngambil air, ibu-ibunya pas hilang juga, gue pada nggak ngeh hilangnya. Tiba-tiba hilang aja gitu ya. Soalnya gimana ya? Gue kalau ngeliatin kayak serem gitu. Malah jadi kesuges ya. Malah kesuges. Makanya akhirnya lu buang muka aja lah ya. Lu cuekin aja kan dia. Iya, gue cuekin aja. Udah gitu pas abis ngambil air, nengok lagi udah nggak ada. Balik dah lu akhirnya ke tenda. Nah pas kan ngambil air di bawah. Pas gue naik ke atas, nah kagak ada yang diri tenda sebelah sana. Emang bukan tempat ngecamp. Ya nggak mungkin juga, berarti kan ada ibu-ibu ngapain juga di situ. Ngapain di situ? Nah, ini nanti ibu-ibu ada hubungannya juga kalau menurut gua ya. Nanti di akhir cerita gua balik ke tenda tuh. Gua belum cerita nih bertiga. Kalau gua ketemu ibu-ibu itu sama Sidul, belum cerita gua. Gua belum cerita ke bocah-bocah. Udah gitu gua nyeduh kopi tuh. Mau masak-masak buat makan kita malam. Nah, cewek 3 ini si Depi, Siska, sama satu lagi lupa gue namanya. Dia foto-foto. Jadi gue diriin tenda kan 2 nih, depan belakang. Nah di sebelah tenda gue diriin hemok tuh yang buat tiduran di pohon. Nah bocah kan ada yang bawa lampu tumbler ya, dipasang di dekat hemok situ, terus foto-foto. Nah pas gue lagi masak nih, gue emang kayak ngedenger suara kayak rintihan dulu. Pertama dari rintihan nih, langsung ketawa. Jadi suara gini nih. Langsung ketawa gitu. Langsung kenceng. Bocah cewek ini lari langsung. Dari hemok. Langsung masuk ke tenda. Gua, si Depi kan tendanya sama gua. Si Depi masuk ke tenda gua, Siska tenda yang depan gua tuh. "Kenapa Bego, kenapa?" kata bocah gitu. "Ih tadi yang ketawa gitu." Emang gua nggak denger. Iya tadi emang ada yang ketawa. Kirain gua bocah kan. Iya. Pada foto-foto. Bocah katanya, "Itu mah kuntilanak." Langsung dijeblakin gitu sih Depi mah. Emang bocahnya gacor. Bocor ya. "Itu kuntilanak," kata dia gitu. "Ya udah jangan foto-foto lagi, lu maghrib foto-foto," kata bocah kan gitu. Ya udah akhirnya masuk tenda si Depi, tapi gue masih di luar, masih masak sambil bikin kopi. Nah singkat cerita udah makan kan. Nah kita cerita tuh di tenda. Di situ kan gue baru kenal juga ya sama si Depi, si Dul, sama si Lutfi. Nah rombongan Siska juga gue yang lainnya kagak kenal. Yang gue kenal Siska doang, teman sekolah gue dulu. Terus di situ gue cerita tuh. Itu jam 8:30 9 malaman. Cerita Dep, lu selama naik gunung udah pernah ngeliat apa aja sih? Si Jack nanya kan gitu. Iya, mancing lah ya. Nah bocah juga asik si Devi kan. Gue pas naik Gunung Slamet tuh ya, pas turun ngeliat pocong. Terus pas turun gue balik lagi ke atas, gara-gara di jalan ada pocong. Dia cerita kayak gitu, ngomongnya langsung belak-belakan. Nah habis cerita gitu, kan udah malam tuh ya, jam 10-an lah. Itu gue semua rata pada cerita tentang itu, tentang gue naik di Gunung Salak ngeliat apa, ngedenger suara apa. Si Jack juga sama. Nah jadi yang cerita di gue tuh, yang cerita di tenda gue nih, gue, Jack, Lutfi, Depi, sama Sidul 5 orang nih. Nah di depan tenda gue kan ada bocah Siska. Itu di depan tenda gue, bocah Siska ada 2 orang nih.
Gua ajakin kan, sini aja gabung. Cerita-cerita di tenda gua. Kagak mau. Dia milih di depan tenda dia sambil nyetel lagu. Nah, pas lagi si Dul cerita tentang pas dia naik Gunung Salak itu, ketemu pocong katanya. Tiba-tiba musiknya dikecilin. Lagi nyetel musik nih. Dikecilin nih. Bocah dua ini nih. Yang satu masuk ke dalam. Nggak lama yang satu lagi ikut masuk ke dalam juga. Nah, habis di situ tenda gue langsung anget. Tenda gue langsung anget. Padahal di gunung kan? Iya. Si Depi langsung nyeletuk gini. Ih, kok tendanya anget ya? Nah, si Lutfi yang bocah kocak juga. Ih, enak ini mah anget, nggak dingin. Iya. Udah bego jangan cerita mistis lagi. Bocah pada ngedon. Lah anget tiba-tiba. Pada bingung. Iya, padahal kan namanya di gunung pasti dingin. Semua kan? ngerasain masalahnya. Berkabut kan? Iya. Itu tenda belum gue tutup. Pasti gue buka. Lagi cerita-cerita gitu mah. Pada ngerasa anget tuh. Nggak lama udah bego jangan cerita lagi kan. Udah gitu tidur. Nah, di sini ada yang cerita kocak juga nih. Jadi pas tidur itu kan posisi tidur itu kan si Lutfi si Dul di pojok, si Lutfi tengah, si Depi. Gua terus Bang Jack. Posisi Bang Jack itu deket bukaan tenda nggak apa? Iya. Pintu keluar. Pintu keluar. Kan namanya malam ya, dingin ya. Gue menggigil, si Depi masih bangun. Bang, lu ngapa geter-geter? Ih. Disangkanya gue ngapain kali ya? Gue menggigil bego, goyang-goyang. Di situ ngakak gue anjing, goblok banget. Disangkanya mesum kali gue ya, tolol banget. Akhirnya gue tidur lagi. Di situ kan posisi gue baru kenal bang sama si Depi. Nah udah gitu tidur lagi nih. Nah ini gue cerita si Jack ya. Jack cerita ke gue. Katanya pas gue tidur ya, kan dia kencing tuh. Dia kencing keluar. Nah pas kencing itu katanya dia ngeliat bayangan hitam gede, kayak siluet gitu. Dia kencing itu langsung buru-buru masuk tenda lagi tuh dia. Buru-buru masuk ke tenda lagi, bisa tidur kan. Akhirnya pas bisa tidur, itu dia belum tidur karena masih kebayang melihat bayangan itu gitu ya. Terus gak lama tenda ada yang goyangin. Tenda lu? Tenda gue ada yang goyangin katanya. Kan tenda kan diikat pakai tali tuh ya. Iya. Diikat pakai tali buat agak inian. Itu kayak ada yang goyangin. Hewan mungkin. Sekarang hewan nggak mungkin ke atas gitu bang. Oh iya juga sih, bener ya. Kan hewan mah paling babi di situ mah. Itu ada yang goyangin katanya. Akhirnya lu pada bangun semua apa gimana? Itu gue nggak bangun. Gue diceritain si Jack doang pas sudah turun gunung nih. Katanya ada yang goyangin. Beda kali goyang angin sama ada yang goyangin gini. Iya. Itu gue ngecamp kan udah ketutupan pohon-pohonan biar nggak kena angin sengaja. Itu kan ada yang goyangin. Nah si Jack nggak meduliin katanya. Lanjut buat tidur. Nah akhirnya singkat cerita pagi bangun dah tuh. Bangun kita mutusin buat summit. Jadi kalau naik gunung itu kalau mau ke puncak gunung pagi-pagi namanya summit bang. Summit attack. Nama anak gunung lah gitu ya. Bahasa anak gunung. Kita mutusin buat summit. Jam berapa tuh lo mutusin buat summit? Itu kan kabut emang ya. Jadi gue mutusin buat summit tuh jam 7-an. Jam 7 pagi? Iya. Gue tungguin kok masih kabut aja ya. Akhirnya kita mutusin buat summit jam 7-an. Naik dah lu akhirnya. Ya naik tuh gua. Yang enggak summit tuh si Devi sama si Dul. Dia turun? Dia diem di tenda. Enggak ikut ke puncak sama gua. Ngerti gua. Akhirnya kita summit. Nah singkat cerita udah sampai puncak nih. Nah udah sampai puncak. Ini cerita Bang Jack juga nih. Katanya pas nyampe puncak tuh si Jack ngeliat ada orang kepalanya botak, nggak pakai baju, pakai celana hitam di antara hutan-hutan itu. Jadi kan kalau posisi kita lagi di puncak kan kelihatan ke bawah tuh. Iya. Hutan-hutan, kawah. Nah dia ngeliat pas di hutan itu ada orang nih, kepalanya botak, nggak pakai baju, pakai celana hitam. Itu kan kabut ya, dingin ya. Iya. Lagian juga kalau jauh banget paling kelihatan titik doang. Iya. Ini mah jelas kata dia. Yang lihat si Lutfi sama si Jack. Waduh anjir. Itu dia ngeliat jelas katanya. Kepala botak, jalan. Nah pas hilangnya itu ya ketutupan hutan. Ketutupan pohon. Kata dia. Gue mah diceritain pas udah turun kan. Tapi si yang lu lihat, yang dilihat sama si Jacknya ini
Kata dia bapak-bapak apa kayak tampang pendaki gitu. Nggak kelihatan mukanya, Cok. Nggak kelihatan mukanya. Kan jauh. Logika Iya, logika kita aja gini dah. Kalau misalkan emang jauh, paling kelihatan kita titik doang. Oh iya. Kalau kelihatan jelas kayak gitu kan dari belakang itu gede kali. Iya. Oh iya kan. Berarti iya. Kan dari jauh. Orang Gede tinggi tuh, kok gunung. gede ya sosoknya Iya. berarti ya. Anjir. Gila, Setara pohon. sumpah. Gue juga bingung, kata gue, lu ngeliat apa? Titan kali. Gue bercandain aja, Iya, kata gue. lu bercandain, cairin lah aja suasana ya. Kalau gue nggak ngalamin mah, gue bercandain. Iya. Orang gue nggak ngalamin, Iya. ya kan? Akhirnya lu dapet tuh summit. Gue dapet summit. Nah. Gue foto-foto juga. Ada kok foto-fotonya. Oke. Ada. Nah, udah gitu turun. Turun tuh. Iya, udah gitu turun. Kita beres-beres dong, makan siang dulu nih. Nah, maksi. Makan siang, beres-beres buat turun ke bawah. Itu posisi kabut. Iya, kabut. Itu lu berarti turun summit jam berapa tuh? Gue turun summit jam 1-an. Jam Setengah 1 2 ya? lah, jam Berarti 1 lu lewat. Naik lama juga ya berarti ya? Yang lama tuh ya makan sih mah. Oh, makan, ngopi, iya, nikmatin rokok, suasana di situ ya. nikmatin dulu. Benar. Nah, sekiranya udah pada puas nih, Nah, kita mutusin buat turun ke bawah. jam 1 turun. Jam 1 turun nih. Jam 1 turun, kita beres-beres udah segala macem. Turun jam 1-an, jam 1 lewat. Turun, nah udah sampai mau tempat turun nih. Itu kalau nggak salah kita di pos 5 ke bawah lah. Pos 5 ke bawah. Pos 4. Pos 4 ke bawah. Nah, bocah di ngide nih. Jadi kan jalur pendakian kan yang biasanya kan jalur lurus doang, Bang. Iya. Jadi ada jalur ke kiri nih. Katanya jalur cepet nih biar cepet sampai. Iya. Gua stuck di situ dulu sama bocah. Diskusi dulu. Rombongan Siska milih, gua mulai jalur yang biasa aja nih. Biasa aja, Gua naik lewat sini ya turun lewat sini aja, kata dia kan gitu. Ya, oh ya udah. Akhirnya lu misah tuh sama si Siska. Siska duluan. Di situ gua masih sama rombongan Sidul nih. Iya, si Gua Depi. berlima, iya. Si Depi. Nih kita lewat kiri aja kali ya. Lah, bebas kata Sidul kan gitu. Sidul soalnya pernah lewat situ. Oh, dia tahu juga. Cuma dulu, udah lama. 2018-an. 2 tahun yang lalu ya berarti. Terus Katanya emang jalur cepet nyampe-nya katanya. Di situ gua diskusi dulu, si Jack nyeletuk gini. Lu ada yang bawa garam nggak? Ada nih banyak. Oh ya udah aman. Si Jack mikirnya kalau udah tersesat baik. Jadi kan kalau tersesat ada garam aman katanya. Oh, yang makanin daun-daun. Ngerti ya. Makanin daun-daun pakai garam gitu. Paham, anjir udah pikirannya situ aja ya. Pikirannya udah jauh situ aja kan. Iya. Oh ya udah terabas aja dari si Jack. Posisi jalan, si Jack duluan. Si Jack duluan, yang kedua si Dul. Ketiga Depi, keempat Lutfi, kelima gua paling belakang juga nih. Itu posisi kabut udah turun. Itu jam 3-an. Jam 3. Posisi kabut udah turun, kita jalan nih. Itu masih lebat banget. Emang jarang dilewatin, lebat lagi kali ya. Rimbun lagi kali ya. Kita jalan. Nah, bocah agak jaga jarak nih. Cepet banget jalannya si Jack, si Dul sama si Depi. Iya, terus jadi gua kepisah lumayan lah. Lumayan ya. Iya. Berapa meter lo kepisahnya? Kisaran lumayan lo gitu. sih. Gua nggak ngitungin meteran. 20. Lebih kok itu. Soalnya kenapa? Si Lutfi nggak pakai sepatu. Oh, pakai sendal. Enggak nyeker. Oh, jadi itu sepatu kan dia pas naik gunung minjem ke temennya. Terus dia nggak enak, takut rusak atau jebol. Jadi jalannya lama banget. Iya, yang gua ngerti. Iya. Gua jalan kata gua, Pi, cepetan Pi, kita ketinggalan sama bocah nih. Iya bentar Pei, dia manggil gua Pei. Bukan Peo. Iya, manggil gua Pei. Bentar Pei, kaki gua sakit ini. Ya tuh lu mah kagak dipakai sepatu. Kagak enak, gua takut jebol, mana becek. Ih, kata gua, lu lebih mentingin kagak enaknya. Yang penting kan keselamatan ya. Iya, keselamatan dulu. Kalau sepatu kan kalau rusak bisa beli lagi. Kira lama banget. Pas gua lagi jalan sama dia kan gua dempet tuh sama si Lutfi. Ada yang batuk, cok. Gitu. Si Lutfi langsung ngomong ke gua, "Ipe, ada yang batuk." Ngomong gitu kenceng banget ke gua. Gua mah diem bae kata gua. Emang gua ngedenger. Iya. Tolol banget kata gua. Ya udah Pi, cepetan kata gua. Gua ngomong gitu doang. Depi cepetan ke bocah kata gua gitu. Pas nggak lama temponya agak dicepetin sama si Lutfi. Lah ada yang ngegerung juga, cok.
Wah, anjir. Cuma si Lupi gue nggak tahu denger apa enggak. Posisi lu gue paling denger tuh, belakang. lu Iya, denger. gue denger. Gitu. Hah. Kata gue, Pi cepetan, kata gue ke bocah. Itu lu lewat jalur situ jam berapa tuh? Jam 3 udah mau setengah 4-an. Sore ya? Cuma kan kabut nih. Kabut. Nah, Jadi gelap. Agak gelap-gelap gitu gimana sih. Namanya di gunung. akhirnya Gue nyamper lagi tuh sama bocah. oh nyatu lagi. Soalnya bocah stuck di situ kenapa? Ada percabangan lagi ke kiri sama ke Oh, kanan. bingung. Iya. Mau diskusi lagi ya. Akhirnya nungguin gua sama si Lutfi. Nih kita lewat kiri apa kanan nih? Nah, kiri itu nambah rimbun lagi jalannya Akhirnya lu milih ke kanan. Ke kanan. Kan kalau ke kanan otomatis ketemu jalur utama lagi nih. Ketemu Iya. jalur utama lagi. Nah, di situ posisi gua masih paling belakang juga. Kita mutusin lewat yang ke kanan. Di situ gua buat nyelengin rasa takut ya. Gue nyetel lagu Jawa, Cok. anjir. Terus tiba-tiba gimana? Nyetel tuh? lagu Happy Asmara kan, gue kencengin aja kata gue. Emang kayak ada yang ngikutin. Lu ngerasa lah kalau ada yang merhatiin, ada yang Oh iya. gimana kan. Mhm. Tapi pas gue tengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Jalan. Nah, udah sampai situ gue singkat cerita, di situ udah nggak ada kejadian lagi sih. Sampai base camp. Sampai base camp tempat gue nginep nih. Iya. Gue bersih-bersih dulu, istirahat, makan dulu. Gua ngopi. Nah, pas lagi ngopi cerita-cerita nih udah pada santai mau balik nih. Pada kebuka nih di sini nih. Pada ngobrol deh tuh, pada buka-bukaan. Tahu nggak yang pas ibu-ibu Yang ngambil air itu? yang ngambil air itu? Sidul. Gua ngomong nih baru kebuka ke Sidul nih. Gua pas ngambil air kan ketemu ibu-ibu. Lu si J kan itu ngomong. Iya, Sidul langsung kayak engeh gitu kan. Hah, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu pakai daster, megang tongkat, tatapannya sinis, pandangannya kosong, ngeliatin ke gua orang pada pas ngambil air. Serius lu, kata Sidul gitu. Serius, kata bocah kan gitu, kata si Jack sama si Lutfi. Dia cerita tuh, gua di DM sama temen gua soalnya. Di DM gimana, Dul? Dia dimimpiin pas lagi naik sama gua. Pas lagi di alun-alun Surya Kencana, diliatin ibu-ibu juga, ketemu ibu-ibu, cuman naik kereta kencana. Anjir. Naik kereta kencana, megang tongkat. Kata gua kan, kaget gua bertiga kan. Serius lu, kata gua gitu. Kayak gimana coba ibu-ibunya? Diceritain tuh Dijelasin, akhirnya sama iya. si Lutfi. Diceritain sama si Lutfi. Ibu-ibunya. Terus diceritain. Gua bingung kan sama bocah. Lah, yang beda tapi ada yang beda. Yang gue liat mah nggak pakai kereta kencana, Dul, kata gue kan gitu. Udah kagak tahu dah, tapi kok sama sih bisa? Pakai daster, tetap pakai daster Iya. gitu ceritanya. Tapi kok ada yang sama, ada yang enggak kan gitu. Bingung Iya. juga sebenarnya kan. Gue candain aja, bukan kali itu mah, bukan hoax gitu ini. Tapi beneran banget ya, pas lu lagi ngeliat dia nge-DM gitu, ada yang nge-DM kan dia. Itu posisi gue belum tahu. Kalau ada yang nge-DM gitu kan pas di atas gunung gue belum cerita ke dia. Nah pas awal ngedaki juga dia belum ngebuka kalau dia temennya dimimpiin pas lagi naik gunung sama Sidul. Dia belum kebuka ke gua. Mungkin kalau pas awal mendaki dia udah kebuka sama gua, dia ngeliat kayak gitu. Pas gua ketemu di ngambil air, gua udah nggak kali, wah ini mimpi Sidul kali ini. Iya dong. Kalau gua udah diceritain pas di awal pendakian, Iya. Nggak bingung lagi nggak lah. bingung misalnya lagi gitu ya. Nah di situ gua bingungnya. Kalau langsung gua ceritain juga pasti Ngedon lah ntar. Iya. Ngedon nggak bakal Betul, mau dia jadi naik. gue sama-sama kebukanya udah pas turun gunung. Iya. Nah, ada lagi tuh yang pas kita cerita mistis malam-malam. Kan bocah 2 orang nih. Yang rombongan Siska. Rombongan Siska depan tenda nih 2 orang nih sambil tel musik. Iya. Cerita ke gua. Lu tahu nggak, Bang? Yang pas lu lagi pada cerita nih. Cerita pocong ya? Iya. Kan gua di luar tuh berdua sama si lupa gua namanya siapa tuh. Itu kan gua lagu kan langsung gue kecilin, lagu langsung masuk tenda. Itu gue ngeliat ada yang nongkrong aja sama tenda lu. Bayangan hitam, gede. Anjir. Pantesan kata gue Anget. Iya. Pantesan Kata gue kok anget pas lu masuk ke tenda. Oh. Pas abis dia masuk ke tenda nggak lama anget tenda gue. Oh. Gak taunya dia ngeliat di tenda ngerti gue gua. Iya. ada yang nongkrong. Iya. Hitam. Mata merah. Dia ngomong hitam doang. Oh, dia ngomong hitam doang. Oh, anjir, Itu gila, bingung. sumpah asli. Hantu gunung, berai, gila. Nah, gak lamanya besok harinya nih ya. Itu udah kita cerita udah gitu doang.
kita mutusin buat balik. Besok harinya tuh, nah temennya si Siska nih, cewek nih, lupa gue namanya satu nih. Hah? Dia cerita, dimimpiin, diikutin anak kecil, dipegangin kakinya sama anak kecil. Jadi di mimpi itu dia posisinya di gunung. Di gunung. Pas kita lagi ngecamp. Akhirnya diimpiin sama anak kecil, terus dia ngoceh-ngoceh tuh, ngobrol-ngobrol. Buset, gila, sumpah. Dia sempat sakit juga 3 hari. Dimimpiin katanya. Kacau. Pengalamannya seru sih, sumpah itu. Terus setelah itu lu ada lagi tuh apa kejadian-kejadian ini setelah lu habis ngecamp dari situ? Kalau gue pribadi mah nggak ada sih, Cok. Oh, setelah ngecamp itu udah aja selesai gitu ya? Udah selesai gitu. Si Dul dapet DM-an, cuma dia nggak langsung cerita pas awal kita nanjak. Mungkin kalau pas awal kita nanjak juga dia cerita, gue enggak kali, wah di mimpi si Dul nih pas ketemu nih. Oh iya, dia nggak cerita dia. Dia kan gak cerita. Kira. Ya, segitu aja berarti pengalaman lu tuh waktu nanjak di Gunung Salak tuh. Gunung Gede. Gunung Gede, ya Iya. Gunung Gede. Sebenarnya gue ada lagi cerita. Oke. Naik di Gunung Gede juga ada lagi. Oke, tahan aja ceritanya sampai nanti. Berarti cuman segitu aja teman-teman ya, poin-poinnya dari Ibeng ya. Pengalaman dia mistis waktu dia naik gunung gitu. Lu ada kisi-kisi nggak biar teman-teman kumis kami itu tahu kalau nanti itu di gunung harusnya ngapain gitu? Apa yang nggak boleh dilakuin di gunung tuh? Sebenarnya kalau di gunung mah harus siapin fisik sama mental sih. Fisik sama mental ya. Iya. Mungkin ada kayak ibaratnya lu jangan ngelakuin ini nih di gunung. Nggak boleh sombral juga. Nggak boleh menyombongkan diri lah. Oh iya. Kata-kata juga harus dijaga. Emang pas gua naik sama bocah-bocah sidul nih emang bocah gokil. Itu gua ngomong asal nyeblak. Jangan Asal nyeblak bocor gitu ya. Tuh teman-teman di gunung tuh jangan bocor ya. Hati-hati punya congor ya, punya mulut tuh hati-hati. Bener. Jangan asal jeplak lo di jeplak. gunung. Gua juga orangnya spontan ya, asalnya kalau ngoceng itu bener-bener yang plak gitu ya. Cuman kalau misalkan di gunung, aduh, gue mikir-mikir berkali-kali dah buat ngomong-ngomong yang sompral, bener sumpah. Kalau masih di bawah kaki gunung sih gue masih berani. Lah ya itu. Wah gila, pengalaman lu sih bener-bener, menurut gue sih bener-bener excited ya, mantep dah gitu, sumpah. Goblok juga sih itu gua. Gobloknya Lagi di ada. gunung cerita. TikTokan lagi anjir. Cerita setan di gunung. Gokil, main gokil. TikTokan. Bener-bener mantep deh pengalamannya Bang Ibeng ya. Teman-teman yang suka naik gunung boleh langsung komen aja di kolom komentar ya. Nah Beng, gitu ya cerita dari lu ya. Gila, itu pengalaman yang benar-benar mantap ya. Oke, sekarang gue pamit ya dari hadapan kalian. Semoga kalian tuh semua terhibur sama ceritanya Bang Ibeng ya. Mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman pribadi DM aja ke IG-nya Kumis Kamil. Nah Bang, lu katanya punya channel YouTube. Lu mau promoin gak channel YouTube lu nih? Channel YouTube gua Iya. ala-ala doang sih. Ala-ala. Iya. Oke, siap tuh, boleh tuh teman-teman biar pada tahu. Jadi channel YouTube gua tuh ada tentang film komedi. Nah, Film sama komedi. teman gua juga si Ipin. Oke. Lu juga kan suka main tuh di Iya. channel gua. Nah. C2B official. Nah, buat teman-teman yang suka komedian, yang suka sama cerita-cerita komedi, teman-teman bisa lihat tuh di C2B official. Oke. Pesan gua ya, jangan lupa ya teman-teman Kumis Kamil, jangan lupa bunyiin loncengnya buat yang udah subscribe, dan yang belum subscribe kita subscribe ya. Subscribe bareng-bareng, tombol merahnya juga dipadamkan ya. Oke, gua Rehan Kumis Kamil, juga Ibeng. Mohon pamit dari hadapan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.